Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Filiana Ayu Fadia dengan NIM 2230 1030 3012. Saya berasal dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Produk Domestik Bruto atau PDB. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas penilaian tengah semester pada mata kuliah pengantar ekonomi makro di kelas akuntansi B. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas antara lain yang pertama, pengertian PDB, yang kedua, komponen PDB, yang ketiga, penghitungan PDB, yang keempat, metode perhitungan PDB, yang kelima, fungsi PDB, yang keenam atau yang terakhir adalah kelemahan PDB. Kita memasuki submateri yang pertama, yaitu pengertian secara umum. Perkembangan ekonomi adalah salah satu indikator kesejahteraan suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB adalah salah satu alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara. Jumlah PDB dari suatu negara dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. PDB atau dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Product atau GDP dapat diartikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu per tahun. PDB terdiri dari dua jenis yang dapat dijadikan indikator pengukuran perkembangan ekonomi suatu negara, yaitu PDB real dan PDB nominal. Dalam penyajian data PDB, digambarkan dua jenis PDB yang umum digunakan, yaitu PDB real dan PDB nominal. PDB real dapat digambarkan sebagai kondisi nyata yang diperoleh dari total penghasilan atau pendapatan negara yang sudah memperhitungkan perubahan harga. Artinya, PDB real diukur dengan menggunakan harga konstan dan tidak memperhitungkan dampak inflasi serta deflasi. Sementara itu, PDB nominal tidak mempertimbangkan perubahan harga dan akan berimbas pada dampak inflasi dan deflasi. Biasanya, suatu negara menggunakan data PDB real sebagai alat ukur utama perkembangan ekonomi negara tersebut. Sebagai salah satu indikator perkembangan ekonomi, PDB terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi sebagai komponen PDB terdiri dari penghitungan belanja atau konsumsi privat dari individu dan rumah tangga dalam suatu negara, yaitu durable goods, non-durable goods, dan jasa atau servis. Yang kedua adalah investasi. Perhitungan investasi dilakukan berdasarkan pengeluaran belanja individu di suatu negara dalam mendapatkan barang modal. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Semua pengeluaran dan belanja pemerintah atau negara dihitung sebagai komponen PDB. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pemerintah di segala bidang. Yang keempat atau yang terakhir adalah ekspor. Kegiatan ekspor juga menjadi komponen dalam pengukuran PDB. Data ekspor yang digunakan adalah data net export yang didapatkan dengan menghitung selisih dari total ekspor dan dikurangi dengan total impor. Nilai PDB suatu negara didapatkan dengan cara penghitungan beberapa komponen yang ada di dalamnya. PDB suatu negara dapat dihitung dengan berbagai pendekatan.
Di antaranya yang pertama adalah pendekatan produksi. PDB dapat diartikan sebagai pendapatan atau nilai tambahan atas barang dan jasa di wilayah suatu negara. Pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dikelompokkan dalam berbagai unit produksi. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. PDB sama halnya dengan pendapatan. PDB merupakan hasil atau nilai tambah dan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang menyokong unit produksi dalam menghasilkan barang atau jasa pada jangka waktu tertentu. Contohnya adalah gaji pekerja, biaya sewa, dan penghasilan pajak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. PDB dengan pendekatan pengeluaran terdiri dari beberapa komponen di dalamnya, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan pengeluaran lainnya. Setelah mengetahui komponen dari PDB, perhitungan PDB dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan. Salah satu metode perhitungan PDB yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan metode pengeluaran atau expenditure method. Menurut metode ini, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Metode perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran diasumsikan dengan notasi PDB sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X min M, di mana C merupakan konsumsi, G merupakan pengeluaran pemerintah, I merupakan investasi, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Konsumsi pada yang dimaksud di formula tersebut merupakan konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam negara bersangkutan. Tingginya nilai konsumsi dapat mengindikasikan bahwa terdapat hasrat yang tinggi dalam masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Sedangkan angka konsumsi yang rendah dapat berarti bahwa sedang terjadi keadaan yang tidak pasti, sehingga menahan orang untuk mengonsumsi barang atau jasa. Pengeluaran pemerintah atau belanja negara dapat berupa pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Belanja yang dilakukan oleh negara juga merupakan komponen yang masuk dalam skor PDB. Kemudian, investasi di sini bisa berupa investasi domestik atau pengeluaran modal. Dunia usaha mengeluarkan uangnya untuk meningkatkan bisnis, seperti dengan berbelanja keperluan kantor, mesin pabrik, dan lain-lain. Dengan adanya peningkatan dalam bisnis tersebut, penyerapan tenaga kerja dapat terjadi. Kemudian, perdagangan internasional juga turut serta dalam penyumbangan nilai produk domestik bruto. Skor NX diperoleh dari total nilai ekspor dikurangi nilai impor. Selain menggunakan metode pengeluaran, ada pula cara menghitung menggunakan pendekatan pendapatan oleh faktor produksi. Metode perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran dirumuskan dengan PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Jadi, secara garis besar, PDB adalah ukuran kesejahteraan yang sempurna bagi suatu negara. Secara umum, PDB memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai landasan kebijakan. Data PDB diandalkan sebagai bukti keberhasilan suatu negara dari perkembangan ekonominya. Pemerintah dapat menjadikan data PDB sebagai salah satu landasan perumusan pembuatan kebijakan sebagai data pendukung. Faktor kedua adalah mengukur kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara bisa dilihat dengan menggunakan data PDB. Pemerintah negara tersebut bisa mendapatkan informasi mengenai apa saja faktor yang mendukung perkembangan ekonominya.
Selain itu, PDB dapat menjadi pembanding untuk melakukan pengukuran kemajuan ekonomi antar negara. Fungsi yang ketiga adalah menganalisis kekurangan. Dengan melihat data real dari PDB, pemerintahan suatu negara dapat melakukan analisis ekonomi. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menghambatnya laju ekonomi dan pendapatan negara tersebut. Meski telah digunakan oleh banyak negara, PDB ternyata tidak mewakilkan hal tertentu saat akan dijadikan indikator. Kelemahan menggunakan data PDB diantaranya adalah yang pertama, pengukuran nilai transaksi. PDB menjadi salah satu pengukuran nilai transaksi suatu negara. Dalam perhitungan PDB, semakin meningkat nilai transaksi suatu negara, maka akan berimbas pada peningkatan nilai PDB. Namun, pengukuran nilai transaksi tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam ukuran lain, dan hanya semata-mata menunjukkan tingkatan belanja negara. Yang kedua, cakupan wilayah terbatas. Perhitungan PDB tidak mempertimbangkan kegiatan belanja dan laba pada suatu negara di wilayah lain. Misalnya, perusahaan suatu negara yang melakukan ekspansi keluar wilayah tidak dihitung sebagai angka yang mempengaruhi PDB. Yang ketiga adalah indikator aktivitas ekonomi. PDB adalah salah satu indikator yang dapat mewakilkan beberapa data aktivitas ekonomi. Beberapa data di antaranya adalah belanja, investasi, dan ekspor. Namun, terdapat kemungkinan besar data yang luput untuk dilakukan pencatatan. Karena umumnya PDB mempertimbangkan data ekonomi makro. Kemungkinan besar, pengukuran aktivitas lain tidak tercatat, seperti kegiatan UMKM dan lainnya. Seperti kita lihat pada layar, ini merupakan data pertumbuhan PDB di Indonesia sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Januari 2023. Rata-rata pertumbuhan PDB di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Namun, tak luput juga dengan beberapa penurunan. Pertumbuhan PDB di Indonesia didukung oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan. Nah, jadi kita sudah berada di ujung materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan video pembelajaran kali ini. Dan semoga dengan video pembelajaran ini, saya bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Saya tutup dengan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.